dosa sedikit-sedikit kita waluhi. Nah, gitu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan sangat mudah gitu ya. Dengan sangat mudah untuk mengampuni dosa-dosa yang lain. Kita meninggalkan sholat masih diampuni. Kita meninggalkan zakat masih diampuni, ya. Masih diampuni. Cuma satu yang tidak diampuni, dosa kepada Allah, yaitu syirik. Kepada manusia juga diampuni, tapi agak lebih repot. Allah akan mengampuni ya dosa kepada sesama manusia, tetapi kita harus melaksanakan permintaan maaf dulu kepada manusia yang kita perbuat salah tersebut. Contoh, saya salah dengan Bang Rudi, langsung minta maaf atau minta ampun kepada Allah nggak diterima, tapi saya harus selesaikan dulu dengan Bang Rudi ya, baru diampuni Allah. Berbeda dengan syirik yang terbawa mati ya, maka tempatnya neraka jahanam. Sesuai Quran surah Al-Bayyinah ayat 6, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan masuk neraka jahanam dan mereka kekal selama-lamanya di sana. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Ya, saya sudah jelaskan juga mengapa orang kafir, orang musyrik disebut Allah Subhanahu wa taala seburuk-buruknya makhluk. Kita ini ya kawan-kawan semuanya didesain punya tangan, punya kaki, binatang punya tangan, punya kaki. Tapi binatang didesain tidak untuk sujud, tidak untuk ruku. Sedangkan manusia didesain untuk ruku dan untuk sujud. Lah, ini sudah didesain sempurna, tapi tidak mau bersujud, tidak mau ruku. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka seburuk-buruknya makhluk, lebih buruk daripada binatang karena tidak mau bersujud dan ruku terhadap Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Tadi syirik itu apa definisinya, Tat? Bersekutu, menyekutukan. Berarti Islam pun bisa syirik. Islam bisa syirik. Oke, kalau musyrik? Musyrik itu orangnya. Oh, orangnya musyrik. Itu kata kerjanya. Oh gitu. Kalau kafir? Ya. Kalau kafir itu adalah kata kerjanya. Ya, maksudnya gimana itu contohnya? Kalau kafirun orang-orang kafir, orangnya gitu. Itu perubahan bahasa aja, Bang Rudi. Oh, kalau misalnya seperti katakanlah kami dianggap menyembah Yesus, itu syirik atau kafir? Menyembah Yesus itu namanya sudah kafir sama syirik, dua-duanya double. Ya, terima kasih. Mainkan, Tat. Siap. Oke. Ya, terima kasih, Tat, atas informasinya. Jadi kami nanti tidak salah-salah dalam bertanya jawab. Ya, kawan-kawan, selamat malam, selamat berjumpa dalam acara debat lintas agama ini. Kawan-kawan Kristen maupun kawan Muslim tidak perlu marah, tidak perlu uring-uringan, karena ini hanya sebatas diskusi. Kami akan berusaha berdiskusi untuk memberikan kalian edukasi. Makanya di sini tidak ada lomba kuat-kuatan suara. Kalau lomba kuat-kuatan suara bukan di sini tempatnya ya. Jadi tadi dengan Ustadz Wafi saya menanyakan itu bukan curi star, karena tadi saya lupa karena ngambil pena ya. Jadi dia sudah menjelaskan, jadi ada bahan saya nanti untuk bertanya. Oke. Bentar. Di dalam ajaran Kristen, dosa itu ada dua. Dosa yang bisa diampuni dan dosa yang tidak bisa diampuni. Nah, dosa yang tidak bisa diampuni itu mana? Kita baca dulu Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ya. Kalimat tidak diampuni ini diperkuat lagi dengan Markus 3:29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Jadi di dalam ajaran Kristen itu dosa kekal. Ya. Kalau tidak bisa diampuni atau tidak dapat diampuni, artinya dosa kekal. Ya, itu kawan ya. Kemudian bagaimana dengan dosa kalau kita mencuri, membunuh, itu melanggar perintah hukum Taurat.
Hukum Taurat membuat kita tahu dosa, ya. Tetapi hukum Taurat tidak membuat kita mengerti solusi terhadap dosa. Nah, dosa-dosa yang dilakukan oleh hukum Taurat apakah masih bisa diampuni? Masih bisa. Contohnya saya mencuri, maka saya diampuni masih bisa. Saya membunuh pun masih dapat pengampunan. Bahkan menghujat Yesus pun masih dapat pengampunan. Tetapi ingat, Yesus yang dimaksud di sini adalah anak manusia. Ingat ya, ketika Yesus dulu di bumi, dia adalah anak manusia yang terlahir daripada Maria. Oke kawan-kawannya, paham ya? Jadi sekarang apakah Yesus itu masih anak manusia? Yesus sudah tidak ada lagi di bumi. Yesus sudah kembali kepada yang empunya firman, atau kembali ke dalam kerajaan sorga. Sehingga Yesus tidak ada lagi di dalam bumi ini. Itu pahami dulu yang pertama. Yang kedua, bahwa menghujat roh ini, dibilang di situ menghujat Roh Kudus. Kenapa di sini dikatakan Roh Kudus? Karena Yesus mengatakan bahwa dia akan kembali kepada Bapa dan akan mengutus Roh Penghibur atau Roh Kudus. Sering dibilangnya Roh Kudus. Sebentar aku bukakan ya. Nah, Roh Kudus ini adalah sumber kehidupan Yesus. Paham ya? Ketika Yesus lahir, maka malaikat Gabriel datang memberitakan ya bahwa Maria akan mengandung daripada Roh Kudus. Itu di Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup suami istri. Itulah sebabnya menghujat Roh Kudus ini itu dosa yang tidak terampuni. Kemudian di dalam banyak hal Roh Kudus ini juga dijelaskan. Aku akan meminta kepada Bapa, katanya kan. Tunggu ya. Di sini dikatakan begini. Ya, mulai dari Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi perintah Yesus, pergilah jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi di situ cukup sangat jelas. Kalau kita menghujat Roh Kudus, artinya kita tidak menerima Yesus. Karena Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Paham ya? Nah, kalau kita menghujat Yesus, contohnya kita ambil aja yang gampang, si Zulkifli. Ketika dia mengatakan buah zakar Yesus, itu menghujat Yesus, itu masih ada ampun bagi dia kalau dia nanti bertobat. Tapi ketika orang menghujat Roh Kudus, ya, ibaratnya dia mau dibaptis tapi dia tidak mau, ya, karena dia dibaptis dalam Roh Kudus. Contoh Ustadz Yusuf mengatakan, oh, udah habis. Ya, habis Tad. Silakan. Sebelum ke giliran saya mau tanya sedikit, Roh Kudus dengan Roh Allah itu beda? Sama Tad. Jadi Allah itu adalah roh. Itu di Yohanes 1 di Kejadian 1 ayat 1. Roh Allah mulai ada di Kejadian 1 ayat 2. Paham ya Tad? Roh Allah, Roh Penghibur, Roh Kudus, banyak sebutannya, ada 7. Ya, silakan Tad. Tanding ulang. Ayo kawan-kawan, semangat, jangan lesu. Tap-tap layar jalan ya terus, silakan Tat. Ya, thank you Bang Rudi ya atas konfirmasinya, tadi mengatakan bahwa sebutan roh itu banyak gitu. Jadi saya tidak heran dengan Wahyu 5 pasal 5 ya, di ayat 6 itu dikatakan di situ Roh Allah bertanduk 7 dan bermata 7. Rupanya kata Bang Rudi sebutan Roh Allah itu ada 7 tadi. Ya mungkin ada korelasinya ya dengan hal itu. Tapi Bang Rudi, saya pengen tahu seperti apa contohnya menghujat Roh Kudus itu gitu. Karena di sini kedudukan Roh Kudus itu lebih tinggi daripada Yesus, lebih tinggi daripada Bapa. Kan seperti itu. Menghujat Bapa masih diampuni, menghujat Roh Kudus masih menghujat Yesus masih diampuni. Terus kalau menghujat Roh Kudus tidak diampuni.
Berarti kan lebih tinggi daripada Bapa Roh Kudus ini. Dan Yesus ini ya nggak ada apa-apanya, lebih tinggi Roh Kudus daripada Yesus. Nah, contohnya seperti apa? Itu hal yang pertama yang mau saya tanyakan ke Bang Rudi. Bagaimana contohnya menghujat Roh Kudus? Tolong dicontohkan. Sebagaimana gitu. Sebagaimana ketika saya mencontohkan orang musyrik, ya, orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, contoh, dia percaya kepada Allah, tapi dia juga bersekutu dengan jin. Nah, itu orang musyrik gitu. Ada contohnya. Lalu menghujat Roh Kudus ini gimana contohnya? Tolong dicontohkan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, Bang Rudi, kalau Roh Kudus, Roh Allah itu adalah sama. Bang Rudi, saya pengen tahu ya Bang Rudi, bahwa di kitab Bible Anda itu bukan cuma Yesus punya Roh Kudus atau Roh Allah. Coba Anda buka di Ayub 27 ya. Roh Allah itu ada di hidungnya Ayub gitu, sehingga Ayub itu hidup. Artinya Ayub pun juga hidup dari Roh Allah. Kenapa kalian tidak menuhankan Ayub saja? Karena Ayub lebih dulu ada daripada Yesus. Ah, itu yang kedua. Ya Bang Rudi ya, di Ayub 27 nomor 3. Silakan di situ Anda baca kitab Anda sendiri bahwa Roh Allah itu ada di dalam hidungnya Ayub, sehingga Ayub itu hidup. Nah, jadi bukan cuma Yesus, tapi Ayub juga hidup dari Roh Allah. Jadi di sini bukan Yesus, bukan Ayub, tapi Roh Kudus yang lebih tinggi. Kan seperti itu jadinya Bang Rudi. Jadi Yesus itu nggak ada apa-apanya di kekristenan itu, hanya sebagai bahan apa ya, tumbal saja gitu di kekristenan. Nah, terus Bang Rudi ya, kalau Anda menanyakan kepada saya sudah sangat simpel menjelaskannya. Kalau kita melihat hukum Taurat apa dalam 10 itu? Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Inilah poin dari hukum Taurat yang ditetapkan di Al-Quran kami, bahwa menyekutukan Allah itu tidak ada ampunnya. Ya, ibaratnya ketika dia masih hidup, tapi dia menyekutukan Allah, sebelum dia mati, dia sempat bertobat, masih ada pengampunan. Karena semua itu selesai Bang Rudi ya, ketika napas itu di tenggorokan. Ketika dia terbawa mati dalam menyirikkan Allah, maka dia akan divonis syirik, dan konsekuensinya itu adalah neraka, sesuai ayat yang saya bacakan tadi kepada Bang Rudi, Quran surah Al-Bayyinah ayat 6. Nah, jadi ini Bang Rudi, pertanyaan saya ada 3 poin ya. Contohkan bagaimana menghujat Roh Kudus. Terus masalah Ayub tadi punya juga Roh Kudus, Roh Allah. Yang ketiga Bang Rudi, ini yang ketiga, tolong dijawab juga. Ketika Kristen itu percaya dengan Yesus, lalu dia menyembah Yesus, tapi dia juga menyembah pohon, apakah diampuni? Seperti itu. Kalau di Islam jelas nggak diampuni ya, karena bersekutu gitu, menyekutukan Allah. Dia menyembah pohon, menyembah jin, gak bakalan diampuni di dalam agama Islam. Tapi kalau di Kristen dia menyembah Yesus, lalu menyembah jin, menyembah iblis, menyembah pohon pepaya, pohon lombok, pohon cabai, pohon apa gitu, diwaluhinya kita gak ada tahu juga, kan kayak gitu. Nah, apakah di Kristen itu diampuni atau tidak gitu? Karena kan 1 poin saja yang ditekankan oleh Bang Rudi, cuma menghujat Roh Kudus. Kalau orangnya menyembah Yesus, lalu juga menyembah yang lain, gimana? Apakah diampuni atau tidak? Siap, habis. Iya, mantap Tat, mantap. Oke. Jangan angkat telepon dulu ya, sabar kawan-kawan. Iklan dulu di YouTube. Iya. Angkat aja dulu ya handphonenya Tat. Sudah Tat? Oke. Ya. Terima kasih Ustadz Wafi. Terima kasih semua penonton yang menyemangati kedua belah kubu, baik kubu Ustadz Yusuf dan kubu sang debaters. Ya. Pertanyaan pertama dari Ustadz mengatakan bahwa Roh Kudus lebih tinggi daripada Yesus dan lebih tinggi daripada Bapa. Di situ tidak ada dikatakan bahwa
yang menghujat anaknya bisa diampuni, menghujat Roh Kudus tidak terampuni. Bagaimana dengan menghujat Bapa? Loh, Bapa itu adalah roh. Pahami dulu ya, Tat ya. Bapa itu adalah roh. Jadi menghujat roh itu sama dengan menghujat Bapa di sorga. Roh Kudus itu berasal dari Bapa. Itulah sebabnya kalau kita menghujat anak, menghujat Yesus yang daging itu, kita masih anteng. Dosa kita masih diampuni dan Yesus sekarang tidak ada lagi di dunia. Maka mau kau hujat 100 kali sehari pun tidak masalah, Tat. Karena Yesus yang daging itu, yang anak itu nggak ada. Makanya kalimat itu dimulai, siapa menghujat anak masih bisa diampuni. Tapi menghujat Roh Kudus itu tidak bisa diampuni, Tat. Siapa Roh Kudus itu? Kan sudah kamu sebutkan tadi ada 7 roh dari Bapa. Itu semua berasal dari Bapa. Ya, Tat. Jadi tidak bisa kita menghujat Bapa di sorga. Itu nggak bisa, Tat. Oke, memaki-maki Bapa di sorga tidak bisa. Menghujat Yesus bisa, tapi Yesus yang mana? Yang di bumi, yang anak manusia. Sekarang Yesus sudah kembali kepada Bapa, kepada sorga, dan dia di sana juga dalam wujud roh. Nah ini, Tat, menghujat Yesus yang di dalam sorga itu nggak bisa. Coba beri contoh. Contohnya, kamu menghujat, hai Bapa di sorga misalnya, kamu tantangilah begitu. Kamu bukanlah Tuhan, kamulah begini begono, begini begono. Itu salah satu contoh, Tat. Kemudian kamu menghujat, kan itu ada, kami menganut paham Tritunggal ya. Sekarang Yesus sudah di dalam sorga. Menghujat Yesus yang di dalam sorga, Tat. Zuma, dia menghujat Yesus yang di bumi, yang katanya punya kelamin dan punya 2 biji. Yesus yang sekarang di sorga itu tidak punya kelamin dan tidak punya biji, Tat. Tapi memang dia menyatakan dirinya seperti laki-laki. Sorry ya. Nah, jadi kalau kita menghujat Yesus yang di dalam sorga itu sekarang, itulah juga menghujat roh. Makanya kalian menghujat dalam batasan Yesus yang daging itu selalu kalian hujat. Yang adalah roh, cobalah kalau berani menghujat, maka dosa kalian akan dosa kekal. Kemudian apa lagi nih? Ayub 27 ayat 3. Begini tuh, Tat. Ayub 27 ayat 3. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih dalam lubang hidungku. Yohanes 6 ayat 63 mengatakan, rohlah yang menghidupkan. Jadi selagi roh Allah ada dalam diri kita, Tat, kita tidak akan bisa mati. Itu sudah diajarkan Yesus ketika di kayu salib. Roh Allah keluar dulu dari dalam diri kita, tinggal diri manusia kita ini, barulah kita bisa mati, barulah roh kita keluar. Beda ya, Tat? Selagi roh Allah masih dalam diri kita, kita tidak akan mati. Roh Allah yang di dalam diri kita ini setelah Yesus pergi apa? Namanya Roh Kudus. Roh Kudus yang mengajari kebenaran di dalam diri kita ini. Itu ya, Tat ya. Oke. Kemudian kriteria yang di apa nih? Oh, apabila ada orang Kristen kemudian dia menyembah juga pohon, kan sudah jelas hukum Taurat itu, Tat. Jangan ada bagimu Allah lain selain aku. Dia akan marah, Tat. Dia akan membinasakan orang-orang itu, dan dia bilang apa? Aku akan membalaskan sampai keturunan keempat. Tetapi ingat, Tat, itu dosa hukum Taurat. Dosa hukum Taurat masih bisa diampuni. Paham ya, Tat ya? Oke. Sekarang saya buka dulu An-Nisa 48. Dikatakan sebegini. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya dalam kurung syirik. Dan engkau tadi sudah membicarakan syirik itu apa, ya. Pertanyaan saya, bagaimana dengan orang-orang Kristen, Hindu dan Buddha? Apakah mereka diampuni dosa syiriknya? Itu jawab, Tat. Terima kasih. Ya. Bang Rudi. Ya, silakan. Bentar dulu, belum muncul ini. Iya, santai.
biar ada waktunya gitu ya kawan-kawan. Siap, terima kasih Tat. Silakan Tat, aku dia. Oke, nah dari beberapa hal tadi saya catat ya, saya catat. Contohnya itu dicontohkan Bang Rudi menghujat Roh Kudus ya, yang ada di dalam sorga. Jadi Yesus itu di muka bumi ini adalah manusianya, kata Bang Rudi. Tetapi Yesus juga ada di sorga, berbentuk roh. Ini ya Bang Rudi, sudah bertentangan dengan kitab Anda sendiri. Coba Anda buka Wahyu 19 ya. Wahyu 19 di nomor di ayat 7 atau 17. Di situ ada perkawinan anak domba. Siapa yang dimaksud anak domba? Jelas itu Yesus kan. Nah, kalau kawin, masa Bang Rudi mengatakan Yesus tidak punya kelamin? Kocak gitu namanya. Nih saya catat ya, Bang Rudi mengatakan Yesus tidak punya kelamin. Sedangkan ya, di kitab Anda sendiri mengatakan di Wahyu 19 itu ada perkawinan anak domba. Perkawinan anak domba itu pasti namanya orang kawin kan sesuai dengan ya jenis yang berlawanan, mempunyai nafsu gitu. Masa dikatakan Yesus tidak punya kelamin oleh Bang Rudi? Lah itu gimana? Itu Yesus yang di sorga dikawinkan ya anak domba itu. Itu yang pertama yang saya tanggapi. Terus Bang Rudi juga mengatakan, loh kan Ayub juga ada Roh Kudusnya toh Bang Rudi. Ya, Ayub juga ada Roh Kudusnya sesuai ayat yang saya sebutkan. Ayub 27 nomor 3. Di situ Ayub dihidupkan oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus sama, kata Bang Rudi. Kenapa kalian tidak menyembah Ayub saja? Kenapa tidak menyembah Ayub saja? Karena Ayub lebih dulu ada daripada Yesus gitu. Dia ke bumi ini lebih dulu daripada Yesus. Lebih hebat Ayub dong daripada Yesus. Kenapa tidak menyembah Ayub saja? Ah, itu dulu ya Bang Rudi, Anda pikirkan dulu tentang masalah hal itu. Jadi kalau Bang Rudi, Ayub itu mempunyai Roh Kudus juga. Banyak kali Roh Kudus itu di mana-mana. Katanya penulis kitab Anda juga dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus mana lagi gitu loh. Roh Kudus mana lagi yang mengilhami penulis-penulis kitab Anda itu? Bingung saya Roh Kudus ini. Banyak kali Tuhan Bang Rudi. Di Ayub ada, di Yesus ada yang mengilhami, yang menulis Injil juga ada. Berapa biji udah Roh Kudusnya itu Bang Rudi? Ah, ini cara membedakan Roh Kudus dengan Roh Bapa itu seperti apa? Kata Bang Rudi, Roh Bapa dengan Roh Kudus itu sama. Lah, dari kosakatanya saja itu berbeda Bang Rudi. Bapa ya Bapa, Roh Kudus ya Roh Kudus. Ah, kan coba kalau kita lihat tuh ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Yesus di bawah, kan kayak gitu. Roh Kudus berbentuk merpati. Ah, Roh Kudus lagi ada tuh yang merpati. Ah, merpati, terus ada suara dari sorga. Ini kan tiga hal yang dapat kita lihat. Yesus, burung merpati, dengan Bapa yang di sorga mempunyai suara gitu. Artinya Roh Bapa dengan Roh Kudus itu beda Bang Rudi. Karena apa? Roh Kudusnya berbentuk merpati, dia nggak ngomong. Sedangkan ada suara dari sorga. Inilah anak yang aku kasihi. Kan beda oknum lagi yang ngomong itu. Artinya Roh Kudus dengan Roh Bapa itu beda Bang Rudi. Berkaitan dengan An-Nisa ayat 48 ya. An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik. Di situ bila orang mengatakan bahwa dosa syirik itu tidak dapat diampuni, itu jelas Bang Rudi ya. Berkaitan dengan Kristen, apakah Kristen itu syirik? Kristen itu ya bukan syirik lagi, tapi dengan kafir-kafirnya. Double Bang Rudi. Kenapa saya bilang double? Kristen berkonsepkan Tritunggal. Tritunggal di dalam Islam, Al-Maidah 73 itu dinamakan kafir. Nah, sedangkan Kristen juga menyembah Yesus. Padahal Yesus di Bible mengatakan sembahlah Allah. Terus di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 116. Idza qala Allahu ya Isa, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Kan di situ dikatakan, apakah kamu menyuruh orang-orang di muka bumi untuk menyembah dirimu? Kan kayak gitu. Ditanya Allah. Kata Nabi Isa, bukan. Artinya, orang yang menyembah Yesus jelas musyrik dan
konsepnya itu adalah konsep yang kufur gitu Bang Rudi. Double. Oke. Apa sih tulisan MPP? Ya, terima kasih Tat. Mic-nya dimatikan. Ya. Ustadz tadi mengatakan bahwa sesuatu yang menikah itu adalah berjenis kelamin laki-laki. Tidak boleh standar ganda Tat. Surah 6:101 mengatakan bagaimana dia bisa memiliki anak sedangkan dia tidak bisa beristri, tidak memiliki istri. Artinya Tuhan Ustadz Yusuf itu juga laki-laki Tat. Dia punya kelamin juga Tat. Sesuai pernyataan Ustadz. Saya tidak akan mengatakan wah itu yang Yesus itu kan begini begono. Capek saya menjelaskan. Saya ikut aja apa katamu. Sesuatu yang mengatakan perkawinan, pernikahan itu laki-laki. Maka Tuhanmu Tat, Allah SWT itu tidak punya, bagaimana punya anak sedangkan dia tidak punya istri. Artinya dia mau menjelaskan dirinya laki-laki. Sebab pasangan istri adalah suami. Hanya saja dia tidak punya istri. Kalau orang bilang di manusia belum laku atau belum ketemu jodoh. Kan begitu Tat. Ya. Kedua, Ayub punya Roh Kudus. Kamu keliru Tat. Sudah kujelaskan. Roh Allah punya 7 roh. Roh Allah, Roh Kudus, Roh kebenaran, dan lain-lain. Sekarang yang di Ayub itu namanya Roh Allah. Itu sama dengan Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang. Itu juga sama dengan Matius 3 itu. Ketika Yesus diciptakan, sama Tat. Tidak ada berubah. Semuanya sama. Paham ya Tat ya? Tetapi Roh Kudus itu berbeda. Kalau Allah ingin hadir di dalam dunia ini dan bisa dilihat mata manusia, maka dia mengutus Roh Allah namanya Tat. Makanya dikatakan Roh Allah melayang-layang. Dia bisa dilihat dan bisa dipandang manusia dan bisa didengarkan. Ya. Dari mana kita tahu ketika Yesus baptis ditulis itu Roh Allah bukan Roh Kudus Tat. Kemudian ketika si Ayub Roh Kudus juga. Tapi Roh Allah itu di mana? Kawan-kawan di kali 3 gas. Roh Allah itu di mana? Pemazmur Raja Daud bilang di dalam dirinya. Janganlah engkau ambil rohmu yang kudus di dalam diriku. Paham ya tak? Demikian juga ketika zaman Yesus. Roh Kudus itu di mana? Aku akan mengutus, meminta kepada Bapa untuk mengutus rohnya. Rohnya ada di dalam diri manusia. Itulah sekarang yang mengajari kami. Nah, mengenai yang kubilang tadi Yesus itu Tat, tolong perhatikan. Yesus itu memiliki tiga fasa. Pertama sebelum dia menjadi manusia, yakni firman. Kedua setelah jadi manusia, itulah firman menjadi manusia. Dan yang ketiga adalah dia kembali kepada Bapa. Jadi semua yang kalian hina mengenai kedagingan, itu ya Yesus yang di bumi. Itu intinya Tat. Kemudian dibaptis dalam Roh Kudus. Itu yang diajarkan oleh Matius ketika Yohanes membaptis. Dia yang akan datang dari setelah aku, menanggalkan kasutnya pun aku tidak pantas. Paham ya Tat? Itu cukup jelas dikatakan menanggalkan kasutnya pun aku tidak pantas. Dia akan membaptis kamu dalam api dan roh. Roh Kudus. Roh Kudus itu nggak kelihatan, tapi kalau Roh Allah itu yang kelihatan, bisa dilihat manusia Tat. Dia mengambil rupa-rupa ciptaan Tuhan yang ada di bumi dalam bentuk tiang awan, tiang api, dalam bentuk burung merpati, dalam berbagai bentuk. Kemudian Al-Maidah 116 Tat, itu tidak berbicara tentang Tritunggal. Itu berbicara Triteos. Allah SWT tidak mengenal Tritunggal Tat. Dia bertanya, apakah engkau menjadikan aku dan ibumu dua Tuhan selain aku, Allah katanya.
Paham ya, Tat? Nah, pertanyaanku tadi, Tat, berhubungan apakah dosa syirik dan musyrik ini, Tat, bisa diampuni? Karena dibuat situ tidak diampuni. Apakah itu berlaku kekal atau berlaku sementara? Itu pertanyaan saya, itu yang paling penting kau jawab, Tat. Apakah dosa syirik bisa diampuni atau itu tidak bisa diampuni karena bersifat kekal atau sementara? Terima kasih, Tat. Ya 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 ya. Ya. Kalau menghujat Roh Kudus enggak terampuni ya, Tat, ya, kekal selamanya. Silakan, Oke, Tat, aku udah, diam. Bang Rudi. Baik, saya akan jawab semuanya. Saya awali dulu ya dari Al-An'am ayat 101. Di situ Bang Rudi, Allah mengatakan, bagaimana Allah mempunyai anak ya, sedangkan dia tidak mempunyai istri. Maka dari itu kita harus tahu dulu konsep ketuhanan di dalam agama Islam itu seperti apa. Maka kita lihat ayatnya. Nah, salah satu dari sifat Allah mukhallafatul lil hawadits. Dia berbeda dengan makhluk. Allah bukan perempuan, bukan juga laki-laki. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, Allah itu berbeda dengan segala sesuatu. Jadi bukan laki-laki dan bukan perempuan. Adapun Allah menyebutkan seperti itu karena apa? Orang yang berkembang biak artinya melalui pasangan. Ya, bukan berarti Allah harus mempunyai pasangan agar mempunyai anak. Beda Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Beda gitu. Apalagi kan kalau kita tuh yang melihat ke dalam Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, Allahus samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan dirinya. Jadi tidak bisa disamakan Allah Subhanahu wa taala itu dengan laki-laki ya, karena laki-laki itu adalah ciptaan. Nah, berkaitan dengan Al-An'am udah, terus salah konteks ya Bang Rudi di Al-Maidah. Masalah Trinitas disebut kafir itu ada di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 73. Laqad kafarall ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah 3 dalam 1. Nah, itu ayatnya Bang Rudi. Berkaitan Al-Maidah ayat 116. Oh, itu kata Bang Rudi Treteos ya. Triteos bukan Tritunggal. Bang Rudi, mau unitarian mau apapun sektenya di Al-Maidah 116 itu kena semua. Soalnya apa? Di situ ada kata ittakhizuni ya, ittakhidhu yang menjadikan Isa atau Yesus sebagai Tuhan. Mau sekte apapun dia sebutannya, mau Tritunggal, unitarian kayak atau apa kayak sebutan dari Kristen ini ya, kena di Al-Maidah 116 itu. Ya, wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Yang pertama ittakhizuni, yang menjadikan Nabi Isa itu Tuhan. Mau sektanya Tritunggal, unitarian, mau Nasrani, mau Maryamisme, terserah gitu, tetap kena semua ya. Jadi nggak bisa dibantah tentang Al-Maidah ayat 116. Berkaitan dengan pertanyaan Bang Rudi, ini saya menjelaskan Al-Quran saya dulu ya. Berkaitan dengan pertanyaan Bang Rudi, apakah Hindu, Kristen, yang lainnya, yang musyrik diampuni dosanya? Kan ayatnya jelas tuh saya baca, Al-Maidah ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, itu ayatnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dia akan mengampuni dosa selain syirik. Tuh jelas tuh ayatnya. Dosa syirik itu tidak akan diampuni. Apakah dia bersifat kekal? Semua itu Bang Rudi berakhir ketika napas kita di tenggorokan. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Jadi semuanya itu berhenti ketika napas kita di tenggorokan. Waktu ini Bang Rudi syirik. Siapa tahu ke depannya Bang Rudi mendapat hidayah, tidak lagi menyirikkan Allah, lalu menjadi mu'alaf.
Apakah dia dihukumi dosa syirik? Enggak, karena dia bertobat kepada Allah dari kesyirikannya, dari kesyirikan sebelumnya gitu. Jadi pemberhentiannya itu ketika napas di tenggorokan. Tapi kalau dia terbawa mati kesyirikannya tersebut, maka ayat yang berkaitan dengan hal itu sudah saya sebutkan juga di awal, Al-Bayyinah ayat 6. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitabi, dari ahli kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka akan masuk neraka jahanam dan kekal selama-lamanya. Ulaikahum syarrul bariyah, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Mohon maaf Bang Rudi, bukan menyinggung Bang Rudi gitu ya. Oke, berarti tidak kekal ya Tat ya. Siap. Ntar ya. Mana nih, nggak ada pencetannya? Biar Sudah, ada waktunya. Belum. Sudah datang. Pencet aja Tat. Udah. Sudah. Sorry. Oke. Kita mulai Tat ya. Tat. Di surah Al-An'am 101 Tat dikatakan bagaimana dia punya anak sedangkan dia tidak punya istri. Kenapa tidak dia bilang bagaimana dia punya anak sedangkan dia tidak punya suami? Bisa nggak kau bedakan Tat? Kenapa Allah tidak mengatakan dia tidak punya anak karena tidak punya suami? Jawabnya sederhana, karena Allahmu sesuai dalil yang kau buat. Kan kau yang buat tadi, kalau ada pernikahan maka dia berjenis kelamin laki-laki. Pengantin laki-laki. Sama juga, tidak boleh standar janda dong. Saya tidak perlu menjelaskan apa itu, karena kalau saya jelaskan itu bukan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Tapi bagi kami Yesus itu mempelai pria, umatnya adalah mempelai wanita. Dan kau pasti tidak terima. Makanya kitabmu Tat, Allah SWT mempertegas dia adalah seorang laki-laki. Kalau dia punya istri, maka dia bisa punya anak. Pasangan istri adalah suami. Dia tidak mengatakan bagaimana Allah punya anak, sedangkan dia tidak punya suami. Nah itu, pahami dulu itu Tat ya. Nah kemudian, kemudian apa nih? Surah Al-Maidah, kubuka. Surah Al-Maidah 73. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah satu dari tiga Tat. Tritunggal tidak bicara satu dari tiga. Satu dari tiga itu nanti kau bicara triteos. Sesuai surah Al-Maidah 116. Bukan bicara tritunggal. Sampai hari ini Tat, Allahmu itu adalah nama. Zat Allah adalah bentuknya Allah itu sendiri, wujudnya. Apakah bisa dipisahkan nama dengan wujudnya? Enggak bisa Tat. Itulah namanya dua tunggal sama kami, dua tunggal. Kalau dipisahkan antara namanya dengan wujudnya, dia bukan Allah lagi. Apakah juga dia bisa dipisahkan dengan 20 sifatnya? Enggak bisa Tat. Apakah dia bisa dipisahkan dengan 99 namanya? Tidak bisa Tat. Itu harus pahami Tat. Tidak bisa itu dipisahkan ya. Kemudian Tat, mengenai Anisa tadi, kenapa orang muslim ini suka menambah-nambah isi ayat kitab suci? Tidak ada dikatakan di situ orang musyrik itu akan diterima, diampuni tobatnya kalau bertobat. Tidak ada Tat. Kubacakan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya. Syirik tidak diampuni Tat, karena menyekutukannya. Dan dia mengampuni, ingat ya, dia mengampuni apa dosa selain syirik. Jadi saya ini berdosa ini Tat, misalnya saya Islam, saya berdosa tapi saya tidak syirik. Apapun dosa saya akan diampuni Tat.
Paham ya? Tapi begitu saya punya dosa syirik, dosa itu tidak bisa diampuni sekalipun saya bertobat. Tidak ada kata-kata di sini kecuali dia bertobat. Kau tidak jujur bicara kitab suci mutat. Itu bagi siapa yang dikatakan barang siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Itu dosa kekal, tidak bisa diampuni, tat. Kalau dosa syirik bisa diampuni, tat, berarti Tuhanmu tidak punya dosa besar, semuanya kecil. Begitu dia bertobat jadi mualaf, oh diampuni dosanya. Jadi nggak ada dosa besar. Dosa besar ini dijelaskan. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tidak akan diampuninya. Kalimat tidak itu berlaku kekal, tidak akan diampuni. Pahami kan? Saya sudah baca beberapa ayat mengenai dosa syirik. Tidak ada dikatakan jikalau kamu berdoa bertobat maka dosa syirikmu diampuni. Enggak ada. Yang diampuni dosa selain syirik. Pahami kan? Jadi donditan atau semua mualaf itu akan ke neraka kekal. Karena dosa mereka ketika syirik tidak akan pernah diampuni oleh Allah SWT. Carikan saya ayat Al-Quran yang mengatakan dengan tobat syirik bisa diampuni. Silakan. Cari ayat ya, Tat. Dengan tobat syirik bisa diampuni. Atau dengan mu'alaf. Oke. Ya. Terima dulu. Tat. Ya, belum muncul. Pencet. Silakan, Tat, aku diam. Baik, dalam Quran surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Asa rabbukum ayyukaffir ankum, semoga Allah menutupi dosa yang telah lalu. Ya, itu ayatnya Bang Rudi. Jadi dosa yang telah lalu, kalau dia melakukan syirik, lalu dia bertobat sebelum dia mati, maka masih bisa diampuni. Makanya saya bacakan Quran surah Al-Waqi'ah tadi, falaula idza balagatil hulqum. Semua itu terhenti ketika napas di tenggorokan. Wa antum hina idzin tanzurun. Padahal kamu pada saat itu melihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Padahal kami sangat dekat padamu, tapi kamu tidak melihat. Nah, jadi semua pengakhiran itu, baik dia sebelumnya kafir ya, baik sebelumnya dia musyrik, maka ketika dia bertaubat, Quran surah At-Tahrim yang saya sebutkan tadi, ya, Allah itu Maha Pengampun. Inna Rabbi laghafurur rahim. Ya. Tuh, Bang Rudi. Tuhan kami Maha Pengampun. Yang penting kita benar-benar bertaubat. Dan taubat itu kita jalankan sampai kita akhir hayat gitu ya. Tapi kalau dia taubat lalu dia murtad kembali gitu. Nah, jadi maka dari itu Bang Rudi, masalah syirik itu tidak kekal ketika dia di dunia, tetapi hukumannya kekal di akhirat. Makanya saya bacakan tadi Quran surah Al-Bayyinah ayat 6. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi kekalnya di neraka ya. Syirik itu kekal dosanya dan tidak akan diampuni, tidak akan dikeluarkan dari neraka. Berbeda dengan konteksnya mu'alaf yang sebelumnya dia itu kufur, kafir terhadap Allah, musyrik terhadap Allah, maka sesuai Quran surah At-Tahrim dia akan diampuni. Semoga Allah menutup dan mengampuni dosamu yang sebelum-sebelumnya. Quran surah At-Tahrim. Jadi kalau Anda minta secara tekstual nggak bakalan ada. Allah akan mengampuni dosa syirik, nggak ada kayak gitu Bang Rudi. Tapi secara global Quran surah At-Tahrim ayat 8. Nah Bang Rudi ya, tolong dijelaskan ya masalah perkawinan Yesus di sorga. Anak domba itu perkawinan Yesus itu seperti apa gitu. Apakah Bang Rudi mengakui bahwa di surga Bang Rudi itu ada kawin mawin gitu? Padahal kan doktrin selama ini katanya di Kristen itu ya tidak ada surganya kawin mawin.
Wahyu 19 nomor 7 di situ anak domba dikawinkan. Perlu dong kikuk-kikuk dia tuh ya di surga. Artinya apa Bang Rudi? Yesus kan laki-laki, hal wajar gitu ya. Nah, jadi hal wajar dia itu kawin. Berkaitan Quran surah Al-An'am ayat 101, saya sudah jelaskan juga berkali-kali gitu ya. Allah bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu, Hosea 11 nomor 9, Bilangan 23 nomor 9, Allah bukan anak manusia, bukan manusia yang bisa menyesal. Begitu pula di Islam, mengapa Allah menyebutkan Allah tidak akan mempunyai anak karena dia tidak mempunyai istri? Karena Tuhan semesta alam itu ya sangat tinggi, Bang Rudi, nggak perlu dia punya anak. Wa qalu takhadallahu walada, nggak mungkin Allah itu punya anak ya, karena dia berbeda dengan makhluk. Jadi jangan Anda samakan Allah itu dengan makhluk. Terus berkaitan dengan zat itu Bang Rudi ya tanpa nama. Zat itu tanpa nama. Wala tafakkaru fi dzatillah, nggak perlu kita pikirkan. Tafakkaru fi khalqillah, pikirkan ciptaannya gitu ya, ciptaannya saja. Jadi kalaunya apakah terpisah seperti Kristen? Beda Bang Rudi konsep Kristen dengan Islam. Satu lagi sebelum saya minta penjelasan Bang Rudi tentang masalah domba yang dikawinkan. Berkaitan Al-Maidah 73, salisu salasa, salah satu dari tiga. Enggak Bang Rudi, salisu salasah, 3 dalam 3. Jadi ketika Allah disebutkan salah satu dalam 3, 3 dalam 1, 2 dalam 1, pokoknya konsepnya 3 apapun gitu ya, sebutannya mau Roh Kudus, anak atau Bapak, maka itu disebut kafir. Tuh Bang Rudi, jelaskan kitab Anda ya tentang masalah perkawinan di sorga. Apakah Anda akui? Temat. Oke, Tat. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ustadz Wafi. Makin malam makin mantap ini. Ya. Cuman yang saya sesalkan dari Ustadz Wafi, tidak pernah jujur bicara Al-Quran Wafi. Ya. At-Tahrim 8 berbunyi begini. Wahai orang-orang yang beriman. Artinya yang tidak beriman tidak wahai. Ayat ini hanya berbicara kepada orang beriman. Paham tak? Orang musyrik itu orang tidak beriman. Dia musyrik. Contoh saya sekarang dianggap musyrik nih. Maka dosa saya itu tidak akan diampuni. Kemudian saya akhirnya mu'alaf. Maka yang diampuni yang mana? Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam sorga. Di dalam surah 4 ayat 48 sudah dijelaskan yang diampuni itu dosa selain musyrik tadi. Di dalam diri saya sudah tertanam dosa musyrik. Itu ingat itu, jujur bicara firman Tuhan. Belum saya temukan satu ayat di sini berbicara musyrik, nggak ada. Di At-Tahrim 8 tidak bicara tentang musyrik. Memang dibilang kesalahan-kesalahanmu. Musyrik bukan kesalahan. Tapi kesengajaan untuk menduakan Tuhan. Pahami dulu itu tak dengan baik dan benar. Kalimat itu di ayat musyrik itu, dosa musyrik tidak diampuni. Jadi ketika saya menyembah Tuhan lain, yang kan saya punya musyriknya, sudah dosa saya, itu gak diampuni. Yang diampuni dosa saya selain musyrik. Inilah yang diampuni, dosa selain musyrik. Pahami tak? Belum saya temukan satu ayat pun di dalam Al-Quran yang mengatakan dosa musyrikmu akan dihapuskan apabila engkau bertobat. Tidak ada. Paham ya Pak Tat? Kemudian kamu mengatakan di surah Al-Maidah 101, surah 6 101. Wah, Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakan, segala macam alasanmu Tat. Kan sudah kujelaskan. Kenapa dia tidak mengatakan Tuhan tidak beranak karena tidak punya suami? Itu belum kamu jawab. Kenapa dia mengatakan Tuhan tidak beranak, tidak punya anak karena tidak punya istri?
Tidak ada dikatakan dia tidak beranak karena tidak punya suami. Cobalah Tat. Itulah menjadi pertanyaan saya. Tuhanmu ingin menggambarkan dirinya seperti laki-laki. Sesuai definisi yang kamu katakan. Paham ya Tat? Nah, sekarang saya berbalik kepada Bible perkawinan anak domba Allah. Di Efesus 5 ayat 21 kita baca dulu. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dan takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi kami jemaat, suami kami Kristus. Digambarkan karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Suami kepala istri, sama dengan Kristus kepala jemaat. Itulah hubungan yang dikatakan di sana suami istri atau pernikahan anak domba Allah. Yang dijemputnya, yang dinikahinya dibilang di situ adalah jemaatnya. Bukan berarti nikah seperti yang kau bilang ada ui segala macam. Enggak, Tat. Ya, bukan begitu Tat, bukan begitu. Jadi karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi kepala jemaat suami kami adalah Yesus. Bukan berarti suami hubungan biologis, Tat. Kenapa susah sekali Ustaz memahami? Ya. Kemudian di dalam ajaran Islam juga, Tat. Kalau sampai bisa dosa musyrik dihapuskan, berarti orang ini pernah menduakan Tuhan loh, Tat. Di dalam dirinya itu tertanam, tidak akan diampuni Tuhan. Dan tidak ada dikatakan sampai kau mengikut aku, nggak ada. Nggak ada, Tat. Saya sudah cari kemana-mana, nggak ada. Ya, kalau kita mau jujur bicara, Tat, dosa musyrik itu adalah dosa kekal. Tujuannya apa? Allah mencegah agar manusia tidak meninggalkan Allah, pergi menyembah Tuhan lain. Itu tujuannya, Tat. Ya, itu bukan dosa yang kayak on off juga. Terima kasih, Tat. Kalau ini saya banyak ketawanya sama Bang Rudi. Siap, santai Tat, santai. Aduh, belum muncul. Tunggu.